Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mawati dari kelas 10 IPS 3. Sejarah sebagai ilmu adalah yang memiliki metode, artinya harus melakukan pengamatan dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang di masa lampau. Bila ada pengamatan sejarah yang mengabaikan bukti dan pengamatan, maka pernyataan itu ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina dari kelas IPS 10-3. Sejarah kisah adalah dapat dikatakan sebagai sebuah kejadian di mana terdapat pada masa lalu yang dimana kemudian akan dilakukan pembangunan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Mustika Dewi dari kelas 10 IPS 3. Sejarah sebagai seni adalah dalam sejarah dikemas sedemikian rupa agar pembaca sejarah tertarik atas informasi kejadian masa lalu yang disajikan karena unsur keindahan yang disertakan di dalam penyajian informasi sejarah di masa lalu sehingga akan mencapai sasaran penyampaian informasi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandasari, saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki arti bahwa sejarah merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Untuk menilai kebenarannya, sebuah peristiwa sejarah harus memiliki bukti-bukti yang menguatkan. Contoh misalnya seperti saksi mata, peninggalan-peninggalan, dokumen, dan juga catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani Mas Melani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan cara berpikir diakronik dalam sejarah. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau urutan. Dalam menganalisis sesuatu, kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Sejarah akan membicarakan peristiwa tertentu yang terjadi pada satu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arila Dansya dari kelas IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan berpikir sejarah secara sinkronik, yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik bisa digunakan dalam ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur dan hanya menganalisis suatu kondisi tertentu. Oke, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prasejarah. Ada yang ingin bertanya tentang sejarah sebagai ilmu? Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu. Jadi, sejarah yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau perihal jadinya yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, kapan sejarah dikatakan sebagai disiplin ilmu? Jadi dapat dikatakan sejarah sebagai ilmu ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa pada masa lampau itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Baik, setelah ini ada yang mau bertanya tentang sejarah sebagai peristiwa? Saya mau bertanya, apa contoh sejarah sebagai peristiwa? Banyak sekali contoh sejarah sebagai peristiwa. Antara lain, salah satunya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 dan terjadinya serangan umum pada tanggal 1 Maret. Kejadian-kejadian tersebut merupakan faktanya. Kejadian-kejadian tersebut memang faktanya terjadi di masa lampau, sehingga dikatakan sejarah sebagai peristiwa. Ada yang mau bertanya lagi? Sekarang ada yang ingin bertanya tentang sejarah kisah. Saya ingin bertanya, apa kelebihan sejarah sebagai kisah? Kelebihannya adalah kita tahu akan sejarah itu dan mengerti sejarah dan kisahnya dan tahu benar akan kisah dan sejarahnya. Oke, terima kasih. Sekarang ada yang mau bertanya
tujuannya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya tentang cara berpikir diakronik dalam sejarah? Saya. Mengapa dalam memahami sejarah diakronik kita harus berpikir kronologis? Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian. Kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali sesuatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Terima kasih. Sebelumnya ada yang mau bertanya nggak tentang cara berpikir sinkronik dalam karya sejarah? Ada, oh yes. Mengapa cara berpikir sinkronik digunakan dalam ilmu-ilmu sosial? Iya. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronis menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu. Sekian dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.